Kalau kita lihat adalah memang wacana dari kenaikan harga BBM ini sudah disuara-suarakan terus, tetapi kemudian puncaknya adalah mungkin Pak Bahlil, Menteri BKPM, Bahlil Lahadalia, dan kemudian setelah itu disusul baru minggu lalu ya, atau minggu lalu, bahwa Menteri Luhut Panjaitan mengatakan bahwa BBM akan naik minggu depan. Nah, bahwa pertama adalah gini, bahwa kenaikan harga BBM atau pengurangan subsidi itu adalah hak dari pemerintah dalam melakukan kebijakan fiskalnya. Di dalam kebijakan fiskal ini antara lain mengatakan bahwa APBN sudah tidak kuat untuk memberikan subsidi BBM. Nah, ini yang disosialisasikan, dikomunikasikan selalu subsidi BBM 502 triliun. Di mana 206 triliun adalah yang di dalam APBN, yang 108 triliun itu adalah dana kompensasi tahun lalu, dan sisanya adalah dana kompensasi tahun ini. Pertama adalah bahwa dana kompensasi ini membuat bingung masyarakat karena di dalam APBN seharusnya tidak dikenal yang namanya dana kompensasi. Kalau itu perhitungannya sama, kenapa tidak dimasukkan ke dalam subsidi, ya, pos anggaran subsidi, supaya semuanya bisa memonitornya dengan benar. Dan dana kompensasi ini kan sulit dilihat dari mana. Dan yang kedua adalah ekonomi kebijakan fiskal ini, ekonomi politik dari fiskal ini, biar bisa masyarakat menilai bahwa apakah fiskal APBN pro rakyat atau tidak pro rakyat banyak, yaitu misalkan pro pengusaha. Artinya, apakah subsidi akan dikurangi karena ada alokasi biaya, yaitu untuk proyek, bagaimana dengan proyek IKN, dan sebagainya. Nah, itu harus dilihat, dikomunikasikan secara transparan, biar rakyat bisa menilai. Nah, apa yang dikomunikasikan sejauh ini adalah seolah-olah APBN tidak kuat menanggung subsidi BBM. Padahal, anggaran di dalam APBN, subsidi BBM itu hanya 11 triliun. BBM, ya itu ada subsidi LPG yang jauh lebih besar, 66 triliun, dan subsidi listrik 55 triliun, dan sebagainya, sehingga subsidi energi adalah 134 triliun. Itu bukan BBM. Oke, mungkin yang dimaksud dengan BBM adalah energi. Mungkin yang dimaksud dengan komunikasi itu adalah itu. Itu pun baru 134 triliun. Dan bagaimana realisasinya? Realisasinya adalah sampai dengan Juli, ya, sampai dengan Juli 2022 ini, subsidi energi baru 88,7 triliun. Nah, kita tidak tahu yang namanya dana kompensasi. Dan saya melihatnya bahwa dana kompensasi ini akan menjadi masalah karena tidak dikenal di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Kalau itu sama, sekali lagi saya meminta bahwa itu dimasukkan sebagai subsidi, biar jelas gitu. Ngapain mesti ada dana kompensasi kalau itu perhitungannya sama? Dan itu tidak dimasukkan ke dalam anggaran yang pos subsidi, tapi dari belanja lain-lain. Nah, ini kan bahaya sekali gitu. Dan pengisiannya itu ada formula-formulanya, dan atas dasar undang-undang apa bahwa dana kompensasi ini bisa diberikan. Perhitungannya dari dana kompensasi berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Atas peraturan apa? Atas undang-undang apa yang mengatakan bahwa Indonesia boleh memberikan dana kompensasi? Saya belum menemukan undang-undang itu, mohon itu ada pencerahannya, dan mohon Partai Buruh untuk bisa
menemukan atau berkomunikasi dengan pihak-pihak lainnya bagaimana undang-undang yang mengatur dana kompensasi. Itu. Nah, sekarang juga ada perdebatan bahwa subsidi ini harus dialokasikan, harus dikurangin karena tidak tepat sasaran. Ini kan cuma suatu narasi saja bahwa tidak tepat sasaran itu untuk mengurangi. Tetapi kriterianya apa yang tidak tepat sasaran? Lalu ada yang mengatakan bahwa ya mobil harusnya tidak boleh. Nah, ini adalah satu kesalahan fatal mengenai pengertian dari subsidi untuk masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa tadi sudah disebutkan oleh Elsa bahwa BBM atau kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau kita lihat penerimaan negara itu dari BBM murni dari eksplorasi dan sebagainya ya, dari itu itu masuk ke dalam negara. Jadi negara mempunyai pendapatan dari minyak dan gas bumi. Apakah pendapatan ini mau diberikan kepada masyarakat sebagian karena adanya kenaikan harga atau tidak mau? Nah, kalau kita lihat untuk Pertamax dan sebagainya sudah tidak diberikan. Itu sudah tidak ada, itu harga keekonomian, bahkan harga keekonomian kita lebih mahal dari harga keekonomian yang ada mungkin di Malaysia. Nah, inilah bahwa kalau ditanya rakyat mana yang perlu disubsidi, itu harus jelas. Jangan kita mengatakan bahwa sekarang ini adalah subsidinya tidak tepat sasaran. Saya memberikan ilustrasi. Kalau yang dianggap rakyat miskin yang mana? Apakah kita berdasarkan data BPS yang sekitar 25 juta itu, ya rakyat miskinnya, atau kita memakai data Bank Dunia. Bank Dunia pun ada 3 kriteria, yang 1,9 itu kita abaikan, yang 3,2 dolar dengan kurs purchasing power parity, atau dengan 5,5 dolar dengan kurs purchasing power parity, kurs PPP. Nah, kalau kita lihat dari Bank Dunia, dengan kemiskinan 5,5 dolar kurs PPP, itu setara dengan pendapatan kurang dari 1 juta rupiah per orang per hari. Itu rakyat miskin kita ada 50,3% pada tahun 2021. Jadi pada masih sangat recent, masih sangat baru ini. 50,3% untuk tahun 2021 dengan jumlah penduduk 138,9 juta. Berapa banyak yang konsumsi untuk itu, untuk Pertalite, ya, untuk ini. Nah, kalau rakyat ini dianggap rakyat miskin karena pendapatannya cuma 1 juta per orang per bulan, maka jumlahnya adalah 138,9. Jadi jangan dilihat bahwa Indonesia ini masih banyak sekali rakyat miskin. Artinya apa? Artinya kalau ada 1 orang baru berkeluarga dan dia buruh, dengan lalu kemudian mempunyai 2 anak, ya anaknya masih kecil sehingga si ibu tidak bisa bekerja. Pendapatannya adalah UMR. Lalu dia itu 4 orang itu termasuk rakyat miskin. Jadi 4 orang itu. Nah, berapa banyak buruh yang mempunyai kondisi seperti itu? Saya rasa cukup banyak, atau yang perempuan juga ya begitu. Dan berapa banyak yang pekerja-pekerja informal yang tidak mempunyai pendapatannya jauh lebih rendah dari UMR. Itu semua termasuk adalah rakyat miskin. Nah, jadi pemerintah ini harus melihat kondisi sosial masyarakat.
Di tengah-tengah inflasi saat ini yang sangat tinggi, inflasi pangan mencapai 11% lebih, dengan katanya harga telur mencapai tertinggi sepanjang sejarah, 31.000, ada yang 31.000 lebih per kilo, dan harga-harga lainnya itu sangat mencekik rakyat. Nah, dengan beban demikian besar, ya, dengan inflasi pangan 10%, bagi inflasi pangan itu adalah konsumsi pangan dari pendapatan itu terhadap rakyat yang berpendapatan menengah ke bawah itu sangat besar sekali. Inflasi 10-11% ini sangat membebani keuangan masyarakat. Kalau harga BBM ini naik, maka akan memicu lagi yang lain-lainnya. Misalnya aja berapa banyak pengemudi ojek online, dan berapa banyak yang kenaikan harganya yang harus dibebankan kepada konsumen, kepada masyarakat. Itu saja sudah sekian juta orang. Nah, harga ini akan BBM secara transportasi untuk masyarakat menengah ke bawah, Pertalite ini sangat membebani. Jadi di sini hampir dipastikan daya beli yang sekarang sudah terpuruk, maka akan menjadi terpuruk lagi. Nah, diharapkan pemerintah harus fair kepada masyarakat, memberikan informasi yang benar. Jangan informasi sepihak yang hanya untuk menjustifikasi bahwa ini harus naik. Kalau mau naikkan silakan, karena itu hak pemerintah dan juga hak rakyat. Kalau memang harus menyuarakan itu untuk menolak, apakah menolak ini akhirnya diterima atau tidak, itu adalah tergantung kebijakan dari pemerintah. Dan tentu saja setiap kebijakan itu mempunyai konsekuensi-konsekuensi tertentu.